Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan berikutnya masih dalam pelajaran sabar, dan kali ini pelajaran sabar yang kelima. Kita akan sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang sabar hanyalah dibalas pahala mereka itu tanpa batas. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi orang-orang beriman agar mereka memiliki sifat sabar, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran untuk orang-orang yang sabar ini, pahala mereka tanpa batas. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya amal-amal kebaikan, amal-amal kesolehan, amal-amal kebajikan itu dilipat gandakan satu pahala, satu amal kebaikan maka pahalanya ini 10. Kelipatannya adalah 10. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa saja yang mendatangkan atau melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 yang semisalnya, yaitu balasan ya dari satu kebaikan adalah 10 yang semisalnya. Demikian. Begitu juga dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalika." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya. Di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya adalah faman jaa'a bil hasanati atau faman hamma bihasanatin. Dalam hadis tersebut Allah berfirman, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Siapa saja yang berniat untuk melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan sebuah kebaikan, yaitu Allah mencatatnya di sisinya itu menjadi sebuah kebaikan yang sempurna. Seseorang yang berniat namun tidak jadi melakukannya, ya, karena ada sebuah penghalangnya, maka dia mendapatkan satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'asyru hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dia berniat melakukan kebaikan, lalu dia melakukan kebaikan tersebut,
maka Allah catat di sisinya itu menjadi 10 kebaikan atau sampai 700 kelipatan atau kelipatan-kelipatan yang banyak. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Minimal dari sebuah kebaikan bila dikerjakan maka 10 balasannya. Ya. Bila hanya diniatkan namun terhalang untuk melakukan, tidak jadi dilakukan karena ada penghalangnya, maka 1 kebaikan sempurna. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ternyata pahala sabar Allah jadikan kelipatannya itu tidak terhingga karena tanpa perhitungan, bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan begitu besarnya pahala sabar dan begitu tingginya amalan sabar ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai motivasi bagi kita semua. Bila kita menginginkan pahala yang terus menerus tanpa batas, maka bersabarlah. Terkadang seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya bersabar itu cukup dengan tidak melakukan kemaksiatan. Bersabar itu cukup dengan tidak melakukan kemaksiatan. Tidak melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Yang Allah tidak ridai, cukup tidak melakukan hal tersebut, maka ini pahalanya itu bisa mengalir para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Begitu juga ketika ditimpa musibah, lalu kita menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan kita sedang marah, murka, benci, menggugat ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kesabaran dan pahalanya tanpa batas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama ahli tafsir mereka menafsirkan maksud dari bi ghairi hisab adalah maksud surga, yaitu masuk surga. Dia dimasukkan ke dalam surga dengan balasan-balasan di dalamnya yang tanpa batas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 43. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya hal tersebut termasuk perkara yang berat. Termasuk perkara yang asas, termasuk perkara yang dia penting untuk dimiliki. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang yang sabar terhadap gangguan orang lain, bahkan dia menanggung gangguan tersebut, bersabar, menahan dirinya untuk tidak membalas. Bahkan sebaliknya dia memberikan ampunan dan kemaafan atas kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan yang ditimpakan kepadanya, maka ini termasuk perkara yang berat, perkara yang asas, perkara yang dia butuh untuk menyabarkan diri. Demikian. Lebih-lebih gangguan atau apa saja yang dilakukan oleh manusia untuk mengganggu seseorang di dalam jihadnya, untuk menghalangi ketaatannya, maka sesungguhnya gangguan tersebut ini memiliki sebab yang beragam. Maka gangguan tersebut ini memiliki sebab yang beragam. Apabila sebab gangguan tersebut karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi bahwasanya gangguan manusia itu terhadap seseorang itu memiliki sebab yang beragam. Di antaranya adalah sebabnya karena ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Seperti ketika dia berjihad di jalan Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan tausiah, nasihat, ya. Maka orang yang bersabar atas gangguan seperti ini, dia mendapatkan pahala dari dua sisi. Yang pertama adalah dari gangguan tersebut. Dari gangguan tersebut. Yang kedua adalah dari kesabaran, ya, dirinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan gangguan dari manusia. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Nah, ini dalam ayat ini terdapat motivasi yang besar, ya, agar kita memiliki kesabaran, ya, menyabarkan diri kita dari gangguan manusia, bahkan memaafkan mereka ketika mereka melakukan, ya, gangguan-gangguan dan menimpakan keburukan-keburukan kepada kita ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu kita ketahui, ya, sesungguhnya memberikan kemaafan, ya, kepada orang yang melakukan gangguan ini butuh rincian. Tidak mesti, ya, terpuji di setiap keadaan. Maka kita rinci menjadi dua. Yang pertama adalah, ya, memberikan kemaafan dan ampunan kepada orang yang melakukan gangguan tersebut, ya. Ini akan menjadi terpuji tatkala ini kemaafan tersebut memberikan kebaikan dan perbaikan bagi orang yang melakukan keburukan tersebut kepada kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menggandengkan kemaafan itu dengan perbaikan. Seperti dalam surah Asy-Syura ayat 40 Allah mengatakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi." Maka siapa saja melakukan kemaafan, memaafkan, dan dia memperbaiki. Artinya, kemaafan ini ternyata memiliki dampak baik kepada orang yang dimaafkan. Dia menjadi lebih baik, maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Adapun, ini rincian yang kedua, adapun apabila pemberian maaf dan ampunan tersebut, ya, ternyata tidak memberikan dampak baik, tidak memberikan efek positif pada orang yang melakukan keburukan kepada kita. Tidak ada dampak baiknya bagi dirinya. Bahkan dia semakin menjadi-jadi di dalam melakukan, ya, kedzaliman, ya, dan melakukan gangguan. Maka di sini, ya, tidak dianjurkan untuk melakukan, ya, pemberian maaf, ya, atau ampunan kepadanya. Demikian. Contohnya ada seseorang, ya, yang dikenal dia ini melakukan keburukan dan kerusakan, ya. Nah, kalau kita berikan maaf kepada dia, ternyata dia semakin menambah, ya, keburukannya, maka lebih utama untuk tidak memaafkannya. Bahkan bisa menuntut, ya, melakukan, contohnya melakukan apa? Tuntutan, ya, di pengadilan untuk, ya, menimpakan hukuman kepada dia, untuk diberikan hukuman kepadanya. Demikian. Nah, seperti itu. Namun apabila ada seseorang yang dia memang memiliki, ya, tindakan-tindakan buruk, nah ternyata diketahui apabila diberikan kemaafan, maka ini akan memperbaiki dirinya, ya. Bahkan dia bisa mengurangi paling tidak keburukan tersebut, ya. Seperti contohnya dia akan muncul pada dirinya apa? Segan, ya. Ya. Memuliakan, maka silakan berikan maaf kepadanya. Bahkan ini lebih afdol, lebih utama dan lebih baik. Demikian, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surah Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi." Maka siapa saja memberikan maaf dan dia memberikan apa? Perbaikan. Kemaafan itu mendatangkan kebaikan, maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih baik pahalanya itu ketimbang, ya, kalau seandainya dia mengambil haknya dari orang yang melakukan kezaliman kepada dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita para hambanya untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal-hal yang kita dapatkan kesulitannya itu dengan cara bersabar terlebih dahulu. Bersabar terlebih dahulu. Ya. Yaitu menanti kelapangan, menanti kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya bersama dengan ada kesulitan itu, ada kemudahan di balik itu. Ya. Apabila kita mendapatkan sebuah ujian-ujian, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, maka bersamaan dengan adanya kesusahan, kesulitan tersebut, di sana ada kemudahan. Dalam sebuah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra." Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu ada bersama dengan kesabaran, dan sesungguhnya kelapangan itu ada bersama dengan kesulitan-kesulitan, atau himpitan-himpitan. Dan sesungguhnya bersama dengan kesusahan-kesusahan itu ada kemudahan-kemudahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka bersabar, ini pertama sekali, bersabar. Menanti kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan atau menyebutkan dua kali, menegaskan bahwasanya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Allah SWT mengatakan, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama dengan adanya kesulitan, kesusahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama, kalau tidak salah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menyebutkan faedah dari ayat ini, ini dalam surah Asy-Syarh, disebutkan bahwasanya, atau surah Insyirah, bahwasanya ayat ini menyebutkan dua hal yang berulang, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Perlu kita ketahui, beliau mengambil faedah bahwasanya dari ayat ini sesungguhnya ada dua kemudahan pada satu kesulitan. Sesungguhnya yang mengiringi sebuah kesulitan, maka di sana ada dua kemudahan. Mengapa demikian? Bukankah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia berulang? Hanya saja pembedanya adalah adanya fa pada salah satu dari dua ayat tersebut, Tapi bunyi berikutnya adalah sama. Perlu kita ketahui bahwasanya al-usra itu disebutkan dua kali itu dengan menggunakan alif lam.
Dan alif lam itu fungsinya adalah al-ahdiyah, sesuatu yang diketahui. Demikian. Maka kata beliau ya bahwasanya ya al-usra pada ayat kedua ini adalah alif lam ya yang menunjukkan dia sesuatu kesulitan yang diketahui dan dia itu sama dengan kesulitan yang pertama. Adapun yusra, al-usra tadi maknanya adalah kesulitan. Ya. Kesusahan. Adapun yusra ya. Dua kali disebutkan namun tidak diiringi dengan alif lam. Sehingga maksudnya adalah alif lam yusra, kemudahan yang satu yang disebutkan pertama itu bukanlah kemudahan yang disebutkan pada ayat berikutnya. Demikian. Oleh karenanya ada dua kemudahan, sementara ada satu kesulitan. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya ya bersama dengan satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya bersabar kita. Bersabar kita para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sholat. Ya. Karena memang sholat ini ya ini bisa membantu kita untuk urusan agama kita dan untuk bisa membantu dalam urusan dunia kita. Ya. Sampai pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dahulu ya disebutkan bahwasanya apabila beliau merasa sempit dengan sebuah perkara yang menimpa beliau, maka beliau bersegera untuk sholat. Ya, demikian. Disebutkan ya dalam hadis bahwasanya kana idza hazabahu amrun shalla. Ya. Dahulu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau ini ada sebuah perkara yang menyempitkan beliau, menyusahkan beliau, maka beliau sholat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 3703. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka sholatlah. Ketika kita mendapatkan kesulitan, demikian sabar dan sholat. Ya. Dan sholat juga makna secara bahasa artinya adalah doa. Maka berdoa kita. Iya. Sabar, sholat, setelah sholat silakan berdoa. Bahkan dalam sholat silakan berdoa. Ya. Ketika di dalam sujud, ya, semua sujud ini maka ada peluang dikabulkannya doa kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksirud du'a." Ya, kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam kondisi sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengabulkan doa. Allah itu sami'un mujibun. Allah itu mendengar dan Allah mengabulkan doa. Demikian. Dan Allah dekat. Dan itu peluangnya di semua sujud, silahkan. Silahkan untuk berdoa. Demikian. Para ulama berbeda pendapat. Apakah berdoa dalam sujud ini atau ketika berdoa dalam sholat seperti dianjurkan kita juga doa ketika di penghujung sholat sebelum salam. Begitu juga ketika di dalam tasyahud awal ketika selesai bertasyahud dan dianjurkan dan ketika hendak naik ke rakaat ketiga kita dianjurkan untuk ya berdoa. Demikian. Apakah ketika berdoa dalam sholat ini harus dengan menggunakan bahasa Arab ataukah boleh dengan selain bahasa Arab? Para ulama berbeda pendapat. Adapun saya condong untuk berhati-hati ya, tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab ketika berdoa di dalam sholat. Baik itu ketika sujud di semua sujud atau ketika hendak naik ke rakaat ketiga selesai tasyahud awal ya, atau ya ketika di penghujung sholat menjelang salam. Demikian. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW
Inna hadhihi salata la yasluhu syai'un min kalamin nasi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sesungguhnya salat ini tidak layak sedikit pun dari perkataan manusia. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka berdoa kepada Allah, ya. Mohon, ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta pertolongan dengan sabar dan salat itu merupakan bentuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena memang padanya dengan sebabnya akan ya ditolongnya hamba tersebut. Para muslim rahimani rahimakumullah, bila kita mengambil pelajaran dalam kehidupan kita ini, kita saksikan ternyata ada beberapa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan tersebut dengan cara sabar. Kita dapatkan seperti contohnya ya, laba-laba ya, yang dia mampu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya untuk bisa dimakannya. Padahal ya, sesuatu yang menjadi objek sasarannya ini adalah sesuatu yang dia juga ya lebih tinggi kemampuannya ketimbang laba-laba ini. Hewan-hewan yang bisa terbang. Padahal laba-laba ini tidak bisa terbang. Coba perhatikan ya. Namun dia bersabar. Lebih dahulu dia membuat jaring ya. Jaring laba-laba itu, jaringnya. Ya. Dia jalin ya di antara pepohonan. Ya, di antara dinding satu dengan yang lain seterusnya. Ya. Sembari dia menanti, lama dia menanti dia. Seperti itu. Begitu juga kita lihat buaya ya. Yang dia bersabar ya. Bersabar pelan mendekati mangsanya. Demikian bersabar. Nah, ini pelajaran. Ya. Walaupun kita katakan kita bukan sedang mencontoh hewan-hewan, karena kita tidak boleh ya meniru hewan dalam hal ini. Hanya saja ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar ini merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya. Kita menginginkan kemudahan, kita inginkan kelapangan, kita inginkan apa saja. Maka kuncinya, solusinya adalah sabar. Kemudian sholat. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar disegerakan ya, apa yang kita inginkan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memudahkan kita untuk bisa senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Dan ini memang berat para muslim rahimakumullah. Ketika kita menginginkan sesuatu, ya, bisakah kita minta kepada Allah dengan cara kita sabar terlebih dahulu kemudian sholat? Lalu minta kepada Allah. Tidak langsung minta kepada Allah walaupun ini dibenarkan, walaupun ini dibolehkan. Hanya saja ya, tempuh dulu ya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini, yaitu apa? Sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang sabar. Allah akan tolong. Ya. Allah akan penuhi orang-orang yang sabar tersebut. Demikian. Dan ini memang berat. Sabar kemudian sholat. Ketika kita ya menginginkan sesuatu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, bila kita inginkan ya agar terangkatnya wabah ini dari kita, maka kita sabar terlebih dahulu. Ya, sabar di atas ketaatan, sabar dari bermaksiat kepada Allah, sabar di dalam menerima ketetapan Allah ini. Kemudian sholat kita, taat kita kepada Allah, meminta kepada Allah. Demikian. Semoga Allah akan mengangkat wabah ini dari kita. Amin. Ya. Dan ini memang berat.
sabar dan sholat. Oleh karenanya dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya hal tersebut itu berat bagi orang-orang yang, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Karena sesungguhnya hal itu berat ya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hanya orang-orang yang khusyuk lah yang bisa melakukan. Oleh karenanya di antara tanda kekhusyuan seseorang adalah ketika dia mendapatkan musibah, kesulitan, kesusahan, himpitan hidup, maka tanda kekhusyuan dia di dalam ibadah adalah dia sabar, kemudian dia sholat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi, dimisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.